Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 27. Lenguhan-lenguhan panjang. Bel terus saja berbunyi membuat Helios mematikan kompor. Ia lekas ke depan dan membukakan pintu. "Mas Aka? Ada apa Mas Aka kesini?" Terkejut Helios mendapati Draka memencet bel rumahnya. Padahal ia tidak pernah memberitahu berapa nomor rumahnya. "Tidak apa-apa. Sudah 1 minggu aku tidak melihatmu dan ketika aku telepon pun tidak aktif. Apa terjadi sesuatu padamu?" Sahut Draka khawatir karena terakhir kali bertemu kondisi kesehatan Helios sedang kurang baik. "Oh itu, ponselku rusak dan aku belum sempat membeli yang baru. Aku juga jarang keluar karena sibuk menonton drama," ujar Helios menjelaskan. Ponsel jadulnya jatuh dari nakas ketika ada panggilan dari Zeus dan selama 1 minggu ini juga ia tidak pernah keluar rumah karena asik menonton drama romantis. Awal-awal menonton biasa saja dan lama-kelamaan mulai kecanduan. "Sudah kuduga. Kalau begitu, ini untukmu." Draka menyerahkan paperback pada Helios. Helios menerimanya dan memeriksa isinya. "Apa ini, Mas?" "Ponsel baru. Aku pikir ponselmu rusak dan ternyata memang benar," sahut Draka merasa senang karena tebakannya benar. Tidak salah jika ia langsung berpikir untuk membelikan ponsel baru untuk Helios. Untuk sesaat Helios terdiam. "Maaf Mas Aka, aku tidak bisa menerima ini," kata wanita itu sambil menyodorkan kembali paperback itu. Tidak sengaja bertemu saja sudah membuat Zeus murka. Apalagi kalau pria itu sampai tahu Helios diberi ponsel baru sama Draka. Entah apa yang akan dilakukan pria yang dibutakan cemburu, tetapi tidak pernah mau mengakuinya. "Loh, kenapa?" Sejak awal Draka sudah bisa menebak bahwa Helios akan menolak ponsel pemberiannya. Akan tetapi mendapat penolakan langsung membuatnya kecewa. "Maaf, pokoknya aku tidak bisa menerimanya," sanggah Helios bersikeras untuk menolak. "Baiklah. Sejak awal aku membeli ponsel itu, aku berniat untuk membelikannya untukmu. Jadi kau buang saja kalau tidak mau menerimanya." Niatnya membelikan Helios, jadi terserah mau diapakan. Entah digunakan, disimpan atau dibuang itu ia sama sekali tidak peduli. "Kalau begitu aku pulang dulu," lanjut pria itu. Bahkan tanpa menunggu Helios mengucapkan sepatah kata pun, ia sudah langsung pergi. "Mas Aka, tunggu!" teriak Helios. Wanita itu berharap Draka akan menghentikan langkahnya dan kembali. Namun sayangnya, ia hanya mendapat balasan dengan sebuah lambaian tangan tanpa menoleh. Sambil menghela napas berat, wanita itu menatap paperback sekilas sebelum akhirnya beranjak masuk ke dalam. "Brengsek, sudah berapa kali aku ingatkan dan kau berani memasukkan pria itu ke dalam rumah?" umpat Zeus kesal. Pria itu telah salah paham dengan mengira bahwa Helios memasukkan Draka ke dalam rumah. Hal itu terjadi karena Zeus melihat Draka berdiri di depan rumahnya. Dengan langkah besar, ia masuk ke dalam. "Heli, kau di mana Heli?" teriak Zeus sambil melempar tas kerja, jas, paperback, dan kunci mobil ke sofa. "Ada apa sih? Kenapa harus pakai teriak-teriak coba?" tanya Helios memprotes. "Kau berani memasukkan pria brengsek itu ke dalam rumahku, hah?" bentak Zeus sambil mengendurkan dasinya. "Apa maksudmu, Maze? Aku tidak mengerti," tanya Helios bingung.
Kemudian tiba-tiba ia mengingat kejadian tadi ketika Draka datang. Oh, pengacara Aka. Ya, memangnya siapa lagi kalau bukan dia? Bentak Zeus murka. Tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Helios selain Draka. Melihat ekspresi tanpa dosa Helios membuat kemarahan Zeus semakin meningkat. Pria itu langsung mencengkeram dagu Helios erat-erat hingga kulit istrinya memerah. Tidak, kau salah paham. Tiba-tiba pengacara Aka datang dan aku tidak menyuruhnya masuk. Jelas Helios dengan susah payah. Dagunya terasa kebas karena Zeus terlalu keras mencengkeramnya. Benarkah? Jadi maksudmu kalian berbicara di depan pintu? Tanya Zeus sinis. Sebagai jawaban, Helios mengangguk mantap. Iya, aku tidak akan berani membawa pria masuk ke dalam rumah sedangkan kau tidak ada di rumah. Kau pikir aku akan percaya? Sayangnya, ucapanmu terdengar seperti sebuah sangkalan. Semakin kau menyangkal, maka semakin membuatku yakin kalau kau membawa masuk pria brengsek itu ke dalam rumah. Zeus mendorong dagu Helios menjauh dan melangkah ke arah dapur. Pria itu ingat bahwa Helios memegang paper bag sebelum masuk ke dalam rumah. Kemudian ia memeriksanya di dapur dan menemukannya di meja makan. Zeus meraih kardus ponsel dan membukanya. Ia melihat ponsel keluaran terbaru yang sama persis dengan ponsel yang ia belikan untuk Helios. Lalu ia kembali ke ruang tamu. Jadi, dia memberikan ini untukmu. Lihat ini. Kemudian ia membantingnya hingga tercerai-berai. Kau salah paham. Aku mohon dengarkan penjelasanku dulu. Ujar Helios berusaha membujuk. Selama ini, ia sering sekali melihat Zeus marah hingga menyiksanya. Akan tetapi, ia baru melihat kemarahan pria itu yang begitu besar. Bahkan perasaannya langsung berubah tidak enak. Apa yang mau kau jelaskan, ha? Semuanya sudah jelas dan kau kembali mengabaikan peringatanku untuk menjauhi pengacara sehebat itu. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku berbuat sesuatu yang akan membuatmu nyesal. Zeus menunjuk-nunjuk Helios dengan bola mata memerah. Mas, aku mohon jangan seperti ini. Sumpah demi Tuhan, aku tidak membawa pengacara Aka masuk. Kami hanya berbicara di depan dan tidak lebih dari 3 menit. Ujar Helios memohon sambil menjelaskan. Minggir. Sentak Zeus mendorong tubuh Helios ketika menyentuhnya. Maze, panggil Helios yang saat ini tengah terjatuh di lantai. Kau, lihat saja apa yang bisa kulakukan padamu. Ujar Zeus sebelum akhirnya pergi. Sebelumnya, Helios memang berencana untuk memanfaatkan Draka untuk membuat Zeus mengaku cemburu dan mengakui perasaannya. Namun, belum melakukan apa-apa, sang suami sudah salah paham dan marah besar. Sambil menangis, Helios beranjak bangun. Tidak sengaja, manik matanya menangkap sebuah paper bag yang sama persis seperti paper bag pemberian Draka. Kemudian, ia memeriksanya dan mendapati ponsel yang sama juga seperti pemberian Draka. Mengetahui Zeus membelikan ponsel baru untuknya membuat Helios bergegas mengejar suaminya keluar. Ia berlarian keluar tanpa alas kaki, tetapi tidak menemukan suaminya di sana. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Maze kemana sih? Kenapa sudah jam segini belum pulang juga? Pukul 10 malam, ketika Helios sedang menunggu di meja makan, ia mendengar suara pintu terbuka. Sontak, wanita itu lekas beranjak ke depan dengan senyuman indah terpatri di wajahnya.
Akan tetapi, senyumannya hilang begitu saja melihat sang suami dipapa oleh seorang wanita dalam keadaan mabuk. "Mas!" Helios menyentuh Zeus berusaha mengambil alih. "Jangan sentuh aku!" Zeus membentak Helios sambil mendorong. "Ayo kita ke kamar dan bersenang-senang sayang." Pria itu memainkan rambut panjang wanita yang ada di pelukannya. Tidak lupa dengan kecupan-kecupan mesra. Apa? Apa maksudmu mengajak wanita lain ke kamar?" tanya Helios geram. Ia lekas berdiri di depan Zeus berusaha memblokir jalan. "Memangnya kenapa? Kau saja bisa membawa pria brengsek itu masuk ke dalam rumah. Kenapa aku tidak bisa?" Saut Zeus balik bertanya sambil menusuk-nusuk bahu Helios dengan telunjuknya. Sejak pertama dan kedua kali memberi peringatan Helios, Zeus sudah berencana untuk membawa pulang wanita. Ia ingin Helios tahu bagaimana rasanya jika ia membawa pulang dan menghabiskan malam bersama wanita lain. "Aku bilang kau salah paham. Aku tidak membawa masuk pengacara Aka dan kami tidak memiliki hubungan apa-apa," ujar Helios menjelaskan. Sudahlah Heli, jangan menyangkal terus. Aku lelah memperingatkanmu dan sekarang giliran aku membalas perbuatanmu," sergah Zeus menggebu. Pria itu melangkah maju bersamaan dengan wanita yang ia bawa. Namun sayangnya Helios kembali mencegah langkahnya. "Minggir!" seru Zeus. "Tidak akan. Kau bawa keluar wanita itu dulu, baru aku mau menuruti ucapanmu," balas Helios tetap berdiri tegap. Minggir aku bilang." Zeus mendorong tubuh Helios sekuat tenaga hingga terjatuh dan dahinya berdarah mengenai tembok. Helios memekik kesakitan sambil menyentuh dahinya. Terlihat jelas bahwa cairan merah itu menempel di telapak tangannya. Sementara itu, Zeus dan wanitanya berjalan menyusuri anak tangga. Melihat hal itu, Helios tidak tinggal diam. "Maze, tunggu!" teriak Helios sambil berlarian. Zeus hanya menoleh ke belakang sambil tersenyum sinis. Kemudian ia melanjutkan langkahnya dengan mantap. Au! Pekik Helios hampir terjatuh. Meski kakinya terasa sakit, tidak menyurutkan niatnya untuk mencegah wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Sepersekian detik kemudian, terdengar suara pintu ditutup cukup keras. Helios menengadahkan kepalanya dan menatap pintu kamarnya sudah tertutup. Sontak, ia kembali berlari dan melupakan rasa sakitnya. Sampai di depan pintu, ia memutar knop yang terkunci dan menggedor-gedor sambil berteriak. Namun sayangnya, ia tidak mendapat jawaban apapun dan hanya mendengar suara, desahan, dan lenguhan-lenguhan panjang. Ia tahu betul suara apa itu karena ia pernah merasakannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.